Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa begitu banyak yang Tuhan sudah buat dan Tuhan berikan untuk kita. Dan pada saat ini mari kita memulai ibadah doa kita dengan satu lagu, Kau sungguh indah tiada taranya. Kita katakan bahwa ku kagum hormat akan Engkau, karena Dialah Allah yang layak untuk dipuji. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tara. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersanding, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang layak untuk ditinggikan, dan Allah yang menjadi sumber harapan kami. Dan pada saat ini, pimpinlah kami dalam persekutuan doa ini. Dari awal hingga akhirnya, biarlah kami boleh membawa ibadah ini sebagai satu persembahan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tahu bahwa sekalipun ada begitu banyak masalah di dalam kehidupan kita, hanya ada satu tempat kita berharap dan tempat kita bergantung, yaitu Yesus. Kita aminkan hal ini dengan satu lagu. Bukan dengan kekuatanku, aku dapat menjalani hidup ini. Kaulah harapan dalam hidupku. Tanpa Tuhan
Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Kita meminta pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga, yang pada malam hari ini kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, kami boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan, pada waktu kami membaca, merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh renungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Menjadi kehidupan kekristenan kami yang semakin baik, semakin teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini saya mengajak kita membuka Kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya kecil, saya sudah diajarkan oleh orang tua tata krama atau sopan santun, bagaimana menyampaikan teh dan meletakkannya dengan baik di altar penyembahan. Entah itu teh, entah itu sesajian atau hio, waktu kita mempersembahkannya harus dilakukan dengan hormat dan serius. Dan tidak boleh sesekali kita lakukan secara asal-asalan. Tidak boleh kita lakukan secara sembarangan, karena dewa bisa mengamuk. Saudara, waktu saya mendekati altar, saya harus berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Saudara, selain itu saya juga harus menundukkan kepala saya sebagai tanda bahwa saya mempunyai sikap yang hormat di dalam penyembahan. Saudara, sesungguhnya pada waktu itu saya belum tahu sesungguhnya apa yang saya lakukan. Saudara, penulis Ibrani memberitahukan kepada kita bahwa Kristus telah mempersembahkan dirinya menjadi korban penghapus dosa yang satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh darahnya Yesus Kristus sekarang kita memperoleh keberanian untuk masuk ke tempatnya yang kudus. Saudara, berkat darah Kristus yang dipersembahkan kepada Allah sebagai korban penebusan, maka Kristus telah membeli dengan darahnya yang mahal, sehingga kita orang-orang percaya ada satu jalan masuk dengan cuma-cuma kepada Allah, dengan ketetapan-ketetapan anugerahnya di dunia ini dan di dalam kerajaannya di kemudian hari.
Saudara, darahnya yang dicurahkan di dalam hati nurani, melepaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat kepada kita, menghalau segala ketakutan yang ada di hati kita, dan memberikan kepada kita sebuah keyakinan, rasa aman, dan kita diterima di dalam hadiratnya pada waktu kita datang menghadap kepada Allah. Sehingga penulis Ibrani mengatakan bahwa dengan pengorbanannya, bahwa kita mempunyai jalan yang telah dibukakan, sehingga kita bisa datang kepadanya. Dan melalui Yesus Kristus, kita bisa masuk kepada Allah. Ini adalah jalan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ini adalah satu-satunya jalan kita bisa bertemu kepada Allah. Ini adalah satu-satunya jalan baru sehingga kita bisa menuju kepada keselamatan. Dan juga ini adalah satu-satunya jalan yang hidup yang bisa membawa setiap orang percaya menuju kepada kebahagiaan yang kekal. Saudara, dengan hak-hak istimewa yang Allah telah sediakan kepada kita, pada setiap orang percaya, saudara dan saya, maka ini akan mendorong kita. Yang pertama, waktu kita datang kepada Allah, kita harus mendekatnya kepada Allah dengan cara yang benar. Kita tidak boleh sembarangan datang dengan asal-asalan kita menghadap kepada Allah. Tetapi ini harus mendorong kita supaya ada cara yang benar ketika kita masuk, kita menghadap kepada Allah, karena ini sudah dibukakan oleh Kristus bagi kita. Kita harus datang dengan sebuah sikap pertobatan, sebuah sikap perilaku yang kudus ketika kita datang kepadanya dan selalu berpegang pada perjanjiannya. Yang kedua, kita harus selalu mendekat dalam pemujaan dengan kerendahan hati. Waktu kita memuja, kita memuji Tuhan kita, kita harus menyembahnya dengan kerendahan hati. Kemudian dengan sebuah sikap kepatuhan, taat. Dan dalam persekutuan kita dengan Dia, kita boleh mengalami kuasanya yang berdiam di dalam setiap kita yang percaya kepadanya. Sehingga pada satu kita boleh mengalami hadirat Allah di dalam ibadah kita. Atau di dalam persekutuan kita ketika kita mendekat kepada Tuhan. Sehingga di sanalah kita bisa mengintrospeksi diri. Apakah saya sudah mendekat kepada Allah dengan cara yang benar? Apakah saya masih membawa hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah? Apakah saya masih hidup di dalam dosa? Saudara, setiap orang percaya harus memastikan bahwa saya sudah mendekat kepada Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang menyenangkannya. Saudara, penulis Ibrani mengatakan, karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, dan sekarang kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar sebagai kepala rumah Allah. Sehingga kita bisa menghadapnya, saudara, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian, tanpa ada perasaan ragu-ragu, tanpa ada perasaan yang takut. Dan kemudian di ayat 22, 23, 24, penulis Ibrani menyampaikan 3 ajakan. Ajakan yang pertama, dia mengatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Saudara, hati sebenarnya diterjemahkan dari bahasa Yunani, itu secara harafiah itu sebetulnya adalah jantung.
Bagi orang Ibrani dalam perjanjian baru, pada umumnya jantung itu dianggap sebagai pusat daripada seluruh kepribadian kita. Karena di sanalah terdapat pikiran kita, di sana terdapat perasaan kita, di sana juga terdapat kehendak atau kemauan kita. Letaknya di mana, saudara? Di jantung kita. Di sanalah pusat segala-galanya. Dia mengatakan kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Saudara, tulus ikhlas itu dari kata sifat, artinya keutuhan, kemurnian, ketulusan, kesungguhan. Artinya di sana tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan ketika kita datang kepada Allah. Kita datang dengan sungguh-sungguh, kita datang dengan segenap hati, kita datang dengan keutuhan pribadi kita kepadanya. Saudara, kita beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Itu artinya kita datang kepadanya tanpa membiarkan ada sesuatu tipu daya atau kemunafikan. Karena Allah menyelidiki hati dan Dia juga menuntut kebenaran di dalam batin kita. Saudara, di samping hati yang tulus ikhlas, perlu ada keyakinan iman yang teguh. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya. Para kita jangan terdapat keraguan-raguan pada waktu kita datang kepadanya. Kita datang dengan sungguh-sungguh, kita datang dengan percaya, dengan segenap hati. Saudara mungkin pernah mendengarkan sebuah kisah tentang seorang ibu yang biasa datang beribadah ke gereja, dia selalu mampir ke pasar dulu untuk belanja. Saudara, ibu ini sebelum datang ke gereja, dia mampir ke pasar seperti yang biasa dia lakukan. Sudah suatu kali sebelum ke gereja, dia mampir ke pasar dan dia membeli ikan, lalu dia buru-buru dan dia taruh di dapurnya. Kemudian dia datang ke gereja dengan tergesa-gesa, kemudian duduk di belakang. Saudara, sedang ibadah sedang berlangsung dan hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Ibu ini tiba-tiba teringat bahwa di rumahnya itu ada kucing yang biasa suka curi makanan. Dia ingat bahwa ikannya yang ditaruh di dapurnya, dia membayangkan bagaimana kucing itu bisa mencuri makanan dan mengambil ikannya. Sehingga sepanjang ibadah dia terbayang dan dia tidak konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kemudian dia pulang dengan perasaan hati yang kosong. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita beribadah harus dengan tulus, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan sebuah keyakinan iman yang teguh. Kemudian kedua, penulis Ibrani mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara, penulis Ibrani terus mengajak kita agar kita mempertahankan pengakuan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Pengakuan kita pada Yesus Kristus, apa yang sudah kita terima, apa yang kita percaya, itu jangan menjadi goyah. Jangan menjadi terombang-ambing oleh sesuatu, oleh karena yang ada di dalam dunia ini. Dia mengajak supaya kita teguh berpegang pada pengharapan kita dengan iman yang teguh. Kemudian kita mengakuinya secara terbuka tentang apa yang kita harapkan di dalam Yesus Kristus. Janganlah kita berhenti berharap dan mengakuinya. Sebab Ia yang menjanjikannya
setia. Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia memberikan janji-janji kepada kita. Dan setiap janji Tuhan menepatinya. Dia tidak lalai. Dan janji itu bisa kita percaya. Dan janji itu bisa kita andalkan. Termasuk janji kedatangan kedua kalinya. Bahwa suatu hari Yesus Tuhan kita akan datang kembali. Dan yang terakhir saudara, mengajak kita supaya kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Anak-anak Tuhan, jangan kita hidup tanpa peduli. Kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Memperhatikan sesama kita. Memperhatikan saudara-saudara seiman kita. Karena mereka punya kebutuhan akan perhatian. Dan kita perlu memberikan perhatian kepada mereka. Terutama kepada mereka yang lemah. Terutama kepada mereka yang jatuh di dalam pencobaan. Saudara, baru-baru kita mendengar bahwa ada badai bandang yang ada di NTT. Saudara, ada banyak orang mengalami penderitaan oleh karena badai ini. Saudara, inilah kita harus peduli. Kita harus memperhatikan akan kebutuhan-kebutuhan mereka. Mungkin karena bencana ini membuat banyak orang menjadi lemah. Membuat imannya perlu diteguhkan. Saudara, mari kita memperhatikan. Mari kita peduli kepada mereka. Kita harus melakukan semuanya ini. Saudara, kita tidak di dalam saling mencela satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan amarah dan pertengkaran. Melainkan seperasan, menanggung bersama, saling mengasihi, dan saling berbuat baik. Saling mengajak untuk lebih mengasihi Allah dan Kristus. Lebih lagi mencintai kewajiban dan kekudusan. Dan lebih lagi mencintai saudara-saudara kita. Mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik. Berdasarkan kasih Kristus. Saudara, teladan yang kita berikan, saling mengasihi dan perbuatan yang kita lakukan, itu akan menjadi sebuah dorongan untuk saling membangun satu dengan yang lain. Kalau dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita peduli satu dengan yang lain. Kita tahu kebutuhan sesama kita. Kita tahu kelemahan-kelemahan mereka. Kita bisa memberikan kekuatan, memberikan dorongan. Saudara, maka kita akan memberikan sebuah contoh yang baik, teladan yang baik bagi mereka. Dan terlebih kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam Yesus Kristus, kita bukan hanya mendengar firman, tapi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian terakhir dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi penulis Ibrani mengingatkan kepada kita untuk saling menasihati satu dengan yang lain. Saudara, kita bisa menjadi lemah. Kita bisa menjadi lupa oleh karena kesibukan-kesibukan kita. Tetapi penulis Ibrani mengingatkan kepada kita untuk kita saling menasihati satu dengan yang lain. Mengingatkan satu dengan yang lain di dalam kasih. Sehingga kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kehidupan kerohanian kita, persekutuan kita, ibadah kita tetap
berkenan di hatinya. Sehingga iman kita bisa dipertahankan sampai pada akhirnya. Biarlah dalam kehidupan kekristenan, dalam ibadah kita memiliki ketulusan yang sungguh-sungguh setiap kali kita datang kepadanya. Entah pada waktu saat teduh kita, entah pada waktu kita berdoa, atau ibadah secara bersama-sama pada hari Minggu. Kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Bukan karena ada apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena ada satu kerinduan dari kita akan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kami sadar Tuhan kami adalah manusia yang lemah. Terkadang kami datang kepada Tuhan dengan berbagai hal yang ada di dalam hati pikiran kami. Terkadang kami datang dengan tidak sungguh-sungguh. Terkadang kami datang menjalankan ibadah, menghadap kepada Tuhan dengan tidak tulus ikhlas. Tuhan ampuni kalau kami mempunyai sikap-sikap yang tidak benar. Tolong kami setiap kali kami datang kepada Tuhan. Setiap kali kami menghadap kepada Allah, kami mempunyai hati yang tulus ikhlas, yang sungguh-sungguh, yang kami rindu, yang kami mau bertemu dengan Allah. Tuhan ingatkan kami supaya kehidupan kekristenan kami, kehidupan kerohanian kami di tengah menjelang akhir zaman ini, hidup kami, kerohanian kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih. Tolong dan berkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Secara khusus pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah yang kami lakukan secara online. Tuhan tolong kami dalam menjalankan ibadah, supaya kami memiliki hati yang tulus ikhlas, yang sungguh-sungguh, yang kami rindu datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kali kami datang kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan yang intimlah, di situ kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh boleh membangun kita kembali bagaimana kita hidup sungguh-sungguh untuk berkenan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 33 ayat 18 dikatakan demikian, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita. Kita akan datang mencari wajah Tuhan. Dan kita akan mencari kasih Tuhan, perkenan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, sungguh indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu dengan jawab-Mu, oh Tuhan yang selalu dengar
sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh hina Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Allah yang memperkenankan dirinya kita boleh mencari. Seperti kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Tuhan sudah membuka pintu bagi setiap kita yang datang untuk mencari wajah Tuhan. Mari saat ini kita bersyukur sama Tuhan untuk anugerahnya dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada, baik itu secara pribadi maupun juga secara komunal, baik itu secara langsung maupun juga melalui online. Tapi biarlah setiap ibadah ini boleh menjadikan kita semakin bertumbuh di dalam iman rohani kita. Biar kebenaran firman Tuhan setiap hari boleh menambah-nambahkan iman di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kau yang sudah membuka dirimu Tuhan. Melalui Yesus Kristus, kami mempunyai jalan untuk boleh datang kepada Bapa. Untuk boleh datang kepada Allah. Untuk menyembah kepada Allah. Kami bersyukur ketika kami boleh hidup menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Melalui ibadah online atau melalui perenungan secara pribadi. Tuhan, kami sungguh berharap biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan, mengubahkan hidup kami, menambahkan iman kami sehingga kami setiap hari semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Semakin berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap ibadah doa yang boleh kami jalani bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita juga bersyukur untuk proses pemilihan majelis. Kita mengucap syukur untuk setiap majelis yang sudah boleh melayani kita. Melayani Tuhan di dalam gereja kita. Tetap doakan mereka. Dan kita juga doakan para majelis yang baru, yang terpilih. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan hikmat di dalam pelayanan. Tuhan memberikan hati yang sungguh-sungguh untuk boleh melayani Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak, kami bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh melayani Tuhan di tempat ini sebagai majelis. Tuhan berkati untuk setiap jeripayanya Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap pelayanannya yang ada. Berkati keluarganya dan setiap pergumulan yang ada. Terima kasih keberadaannya Tuhan.
boleh melayani Tuhan di tempat ini. Kami tetap berdoa untuk setiap proses yang ada, pemilihan majelis yang sudah boleh terpilih. Tuhan, kami tetap berdoa, biarlah Roh-Mu Tuhan memberkati untuk setiap majelis yang terpilih ini Tuhan. Untuk mereka mempunyai hati yang sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Untuk diberikan kemampuan oleh Tuhan, karunia oleh Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit, di dalam pelayanan yang ada, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap majelis dalam kepengurusannya yang baru dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, negara kita sedang dirundung berbagai macam bencana. Kita dengar beberapa waktu yang lalu ada banjir di NTT. Kita doakan supaya setiap orang yang mendapatkan bencana dikuatkan oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan. Kita berdoa juga untuk setiap campur tangan pemerintah di dalam menangani bencana ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat. Kita juga mendengarkan ada gempa bumi yang ada di daerah Malang. Beberapa waktu yang lalu saya menghubungi keluarga di Malang dan banyak rumah-rumah yang terdampak, banyak rumah-rumah yang rusak, bahkan ada gereja-gereja itu yang roboh karena gempa bumi ini. Mari kita berdoa di tengah-tengah kondisi bangsa kita yang saat ini yang sedang banyak mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan. Tuhan memberikan campur tangan bagi setiap pemerintah yang menangani. Kiranya Tuhan boleh menolong. Mari kita doa bersama-sama. Bapak ya, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, banyak sekali bencana-bencana yang ada di dalam bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi korban bencana alam yang ada di NTT. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap orang yang mengalami bencana. Tuhan tolonglah mungkin mereka kehilangan harta bendanya, mereka kehilangan keluarganya. Tuhan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa gempa bumi yang ada di Malang. Tuhan tolong memberkati. Banyak tempat-tempat yang rusak karena bencana ini Tuhan. Dan ada juga yang kehilangan nyawanya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa bagi setiap pemerintah di dalam penanganan untuk setiap bencana yang ada. Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap dari kami Tuhan yang ambil bagian di dalam penanganan bencana itu. Biarlah sungguh Tuhan tolong memberkati juga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita juga berdoa untuk program vaksinasi. Kita lihat bahwa program vaksinasi ini sudah mulai berjalan dan banyak orang yang sudah mulai divaksin. Kita berdoa supaya melalui program vaksinasi ini memberikan percepatan kekebalan komunitas. Dan supaya juga melaluinya kemudian kita doakan supaya perekonomian, pertumbuhan ekonomi di bangsa dan negara kita itu membaik dan memberikan dampak positif. Banyak orang yang terkena dampak, banyak orang yang terkena dengan masalah pandemi ini. Dan kita doakan supaya pemerintah di dalam pengembangan ekonomi kreatif pun terus berjalan dengan lancar dan memulihkan perekonomian di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami saat ini juga menyerahkan bagi program vaksinasi.
Biarlah sungguh Tuhan memberkati untuk setiap usaha pemerintah di dalam menangani pandemi yang ada. Sehingga vaksinasi ini kemudian membuat orang itu memiliki kekebalan secara komunitas Tuhan. Dan mereka boleh beraktivitas kembali. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang terdampak. Secara khusus perekonomian yang ada Tuhan. Kami mohon biarlah sungguh Tuhan memberkati juga pemerintah yang melalui program-program ekonomi kreatif dan sebagainya. Boleh memulihkan kembali di dalam perekonomian yang sedang terpuruk ini Tuhan. Mohon biarlah sungguh Tuhan boleh menolong. Lawatlah bangsa kami Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Dan jamahan Tuhan kami rindukan bahwa Tuhan boleh menolong. Terima kasih Tuhan. Dan menyerahkan untuk pemerintahan kami. Dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mari kita juga berdoa bagi pelayanan misi di masa pandemi ini. Doakan untuk setiap gereja, juga gereja kita, yang berkomitmen menjalankan misi penginjilan di masa pandemi ini, supaya boleh berjalan secara efektif, sehingga banyak orang juga dibawa boleh mengenal Kristus. Kita doakan agar gereja dapat menjadi saluran berkat bagi masyarakat di tengah pandemi dengan berbagai bencana yang terjadi. Itu dengan melalui aksi sosial, konseling, pelayanan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian juga doakan supaya Tuhan juga mencukupkan untuk setiap kebutuhan para misionaris dan keluarganya, sehingga mereka tetap fokus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dimanapun mereka melayani. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan, kami tetap berdoa juga bagi untuk pelayanan misi. Baik itu di gereja kami maupun juga di gereja di Indonesia. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, biarlah keberadaan gereja boleh menjadi berkat. Boleh menjadi saluran bagaimana boleh menghiburkan setiap orang di sekitarnya. Dan juga Tuhan, boleh tetap memancarkan kasih Kristus. Memberitakan kebenaran firman Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan. Mungkin melalui online, melalui apapun yang dilakukan, itu menjadi satu sarana bagi setiap jiwa-jiwa ini boleh mengenal Tuhan. Tolonglah Tuhan, berkatilah untuk pelayanan misi. Banyak sekali juga masalah-masalah dan kendala-kendala. Tetapi biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat bagi setiap gereja Tuhan di melakukan misi ini. Kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, para misionaris. Tuhan mencukupkan untuk setiap hal yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan doa kami. Tuhan, inilah seruan doa kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mendengar setiap pergumulan kami. Engkau adalah Allah yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, mengimani untuk setiap doa-doa yang kami doakan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini yang boleh memberkati kami. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang kami naikkan. Biarlah sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
Bapa kami di surga, kiranya pengorbanan Yesus Kristus, jalan yang telah dibukakan bagi kami, tidak kami sia-siakan begitu saja. Biarlah jalan yang telah Tuhan sediakan untuk kami masuk ke dalam hadirat Allah, kami boleh memanfaatkannya dengan sebesar-besarnya. Berikan kami hati yang rindu untuk datang menghadap kepadamu ya Tuhan. Karena dari situlah kami mendapatkan kekuatan. Bapa kami di surga, biar malam hari ini Engkau menolong, Engkau menyertai setiap kami. Memberikan kami kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan menuntun kami di dalam pertemuan ibadah doa malam hari ini. Dan biarlah permohon-permohon kami, doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, Kau menjawab kami. Kalau malam hari ini Tuhan ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan jamahan, memberikan pemulihan kepadanya. Kalau ada yang mengalami kesusahan, kesulitan dalam kehidupan ini, Tuhan biarlah Engkau membuka jalan baginya. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini kami kembali dengan berkat-berkat Tuhan turun dalam kehidupan kami. Anugerah, kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan, bimbingan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara mulai pada saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saat teduh kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.